Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bab 4 ini UPN ya, itu baru ya. Jadi Puskesmas ya belum punya ya. 9 bab itu enggak ada. Jadi ini baru ada di yang versi 5 bab ya. Jadi itu ya tetap harus menyiapkan ini, apalagi yang mau maju tahun depan ya segera dibuat ya. Saya perlu ingatkan lagi, misalnya ya, kalau Bapak Ibu nanti Puskesmas maju misalnya tahun 22 bulan Agustus misalnya gitu ya. Itu materi yang harus disiapkan bagaimana? Itu 1 tahun terakhir, yang dimaksud 1 tahun terakhir itu mulai dari Januari sampai Desember 21 gitu, ditambah Januari sampai Agustus 2002 gitu ya. Itu tolong diperhatikan. Jadi kalau yang mau maju tahun 2002 itu tetap yang tahun 2001 ini harus disiapkan penuh ya. Kalau enggak nanti tidak bisa dievaluasi. Banyak yang tidak mempunyai nilai karena tidak ada datanya ya. Jadi itu. Jadi makanya yang baru-baru seperti ini ya harus segera dibuat kalau memang mau maju tahun 2002 gitu ya. Ya. Kalau enggak nanti gimana? Kan tidak bisa terus. Nah, kan baru dimulai, baru didok tanggal ini, kelihatannya itu tidak berlaku ya. Baik, nah ini apa? Bab 4 itu ada 5 ya, ada 5 penyakit yang apa itu harus disiapkan, yaitu pencegahan dan penurunan stunting, ya, kemudian penurunan AGI/AKB, ya, kemudian peningkatan cakupan imunisasi, ya, penanggulangan TB dan pengendalian penyakit tidak menular, ya. Nah, ini ada 5 ini. Sebetulnya ini sudah dikerjakan. Kalau masalah dikerjakan itu sudah, tapi masalah menyiapkan apa dokumennya itu yang mungkin yang belum. Jadi apa mengerjakan programnya ya, mengerjakan itu tetap PDCA ya. Jadi direncanakan ya, dikerjakan ya, dimonitoring, dievaluasi. Selalu itu tetap Bapak Ibu di Puskesmas harus hafal ya. Jadi kalau mengerjakan program UKM itu selalu mengerjakannya ya, selalu ya PDCA, direncanakan, dikerjakan, dimonitoring, dievaluasi. Selalu begitu. Ya, harus lengkap ya. Tidak boleh dijawab ini baru direncanakan aja tapi belum dilaksanakan, tidak boleh. Tidak bisa dinilai namanya. Namanya siap akreditasi itu PDCA-nya harus sudah sampai selesai. Tidak boleh hanya dikerjakan separuh. Kemudian manajemennya yang mendukung itu P1, P2, dan P3. Ya, itu juga selalu ya. Jadi antara P1, P2, P3, dan PDCA itu saling bergandengan untuk menjalankan program ini. Ya. Ini bab-babnya ya, nanti dibaca sendiri ya. Jadi elemennya itu sekarang ada 34 ya, 34 elemen ya di KIP ya. Baik, ini yang pertama ya, yang 41 ya. Jadi Puskesmas itu melaksanakan pencegahan penurunan stunting itu beserta pemantauan dan evaluasinya. Ya lebih lengkapnya ya PDCA ya, direncanakan ya, direncanakan, dikerjakan, dipantau, dievaluasi. Selalu begitu ya. PDCA. Jadi ini lebih tepat lagi ya. Pencegahan dan penurunan stunting itu direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dievaluasi. Ya, itu namanya PDCA. Jadi sebetulnya yang gini-gini apa sudah Bapak Ibu kerjakan ya. Cuma saya perlu mengingatkan aja bahwa sekali lagi program UKM mengerjakannya PDCA. Ini tantangannya ya, karena masih banyak kasus-kasusnya tentang stunting ini, maka perlu dilakukan. Gimana stunting itu bisa dicegah, itu akan lebih baik ya. Nah ini pokok pikirannya. Penurunan stunting itu merupakan ya programnya pemerintah. Ya. Upayanya ini diharapkan terintegrasi ya, artinya bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya. Dalam menjalankan program ini ya,
seperti program-program yang lain, yaitu itu dilakukan upaya promotif preventif, ya, kemudian cakupan intervensi gizi sensitif lintas sektor dan gizi spesifik, ya, itu yang lintas program, ya. Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator-indikator kinerja, ya, kemudian program pencegahan penurunan stunting, ya, dan hasilnya itu nanti diintegrasikan di RUK dan RPK, ya. Ini yang diminta di EP-nya, ya, ditetapkan indikator dan target kinerja stunting, ya, dan dicapai berapa itu dibuat oleh masing-masing puskesmas, ya. Kemudian membuat program tentang pencegahan dan penurunan stunting, ya. Kemudian kegiatan pencegahan dan stunting itu dalam bentuk intervensi gizi spesifik dan sensitif. Ya, ini artinya bekerja sama dengan yang lintas program dan lintas sektor. Berarti nanti harus dibuktikan mana kegiatan yang dilakukan lintas program dan mana yang dilakukan oleh lintas sektor. Ya, jadi nanti dibuktikan sendiri-sendiri. Ya. Kemudian dilakukan pemantauan. Pemantauan itu artinya dilakukan monitor. Kalau dilakukan monitor itu berarti nanti ketemu masalah. Kalau ada masalah dicari penyebabnya, kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Ya. Kemudian rencana tindak lanjut dikerjakan. Ya. Kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi nanti jawabannya bisa berhasil atau tidak berhasil. Kalau tidak berhasil berarti ada masalah lagi, berarti dicari penyebabnya lagi, kemudian dibuat RTL lagi dan ditindaklanjuti lagi dan seterusnya. Itu akan terus berlanjut terus seperti itu, ya. Kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur, ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang stunting, silakan. Belum ada. Kalau di chat belum ada, dokter. Oh, belum, ya. Mungkin ada yang raise hand? Belum. Belum, ya, enggak apa-apa, nanti sambil jalan. Oke. Ini contoh pembuatan indikator, ya, indikator program, ya, misalnya ini makanya yang sekarang ini sudah diberikan contoh-contoh ini supaya mudah. Misalnya indikator program gizinya gini. Bayi usia kurang dari 6 bulan memperoleh ASI eksklusif, targetnya berapa? Ibu hamil yang memperoleh tablet tambah besi selama hamil 100%. Persentase ibu anemia 42%. Remaja putri yang memperoleh tablet tambah darah 100%. Persentase bayi yang memperoleh IMD 100%. Presentasi keluarga sadar gizi 100%. Ini indikator dibuat dulu oleh puskesmas. Setelah itu kan program ini dikerjakan, ya. Kemudian setelah misalnya akhir tahun, targetnya itu tercapai atau enggak. Jadi nulisnya di sini. Indikator misalnya ASI eksklusif, targetnya 100%. Capaiannya cuma 60%, berarti ada masalah. Kalau ada masalah, berarti terus dianalisis. Dari analisis keluar RTL. Kemudian RTL ditindak lanjuti. Selalu begitu, ya. Jadi ini sudah mudah, ya, sudah mudah. Jadi saya ulangi lagi, ini dibuat dulu indikatornya ini, ya, mau nurut seperti ini juga enggak apa-apa, ya. Kemudian setelah itu dikerjakan, jadi membuat indikator ini termasuk P, ya, perencanaan, ya. Kemudian dikerjakan, ya, dikerjakan, kemudian dievaluasi. Nah, mengevaluasinya dimasukkan dalam format seperti ini, ya. Indikatornya apa, targetnya berapa, capaiannya berapa. Kalau ada kurang, ada minus, jadi masalah, ya. Kemudian dianalisis. Dianalisis 3 kolom, ya. Nah, jadi masalah, dicari penyebabnya, terus ketemu RTL. Jangan hanya berhenti. RTL ini masih rencana, berarti ini harus dikerjakan lagi.
mengerjakan RTL namanya tindak lanjut ya. Ya ini cara-caranya menganalisis ya. Jadi nanti dilihat, kemudian mencari penyebab itu pakai apa? Tulang ikan ini boleh ya, atau pakai yang lain serah mana yang Bapak Ibu pakai diagram tulang ikan atau pakai akar masalah yang lain, silakan ya, itu adalah proses-prosesnya. Yang penting Bapak Ibu bisa menemukan dan bisa mengerjakan. Kemudian untuk pencegahan stunting ini dibuat target yang tadi dibuat indikator seperti tadi ini diberi contoh ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa meneruskan ya. Jadi ini indikatornya apa, targetnya berapa, indikator apa, targetnya berapa, selalu begitu ya. Dan nanti setelah ini dibuat, dijalankan, kemudian dilakukan evaluasi ya seperti tadi ya. Terus Puskesmas dalam hal ini juga harus membentuk tim penanggulangan atau penurunan stunting ya di Puskesmas ya, di SK-kan. Terus perlu membuat pedoman ya, panduan penurunan stunting dan kerangka acuan kegiatan ya, dan SOP yang sesuai ya. Dan dalam proses pembuatan ini itu tidak hanya cukup dibuat SK-nya saja, tetapi prosesnya itu juga harus dibuat ya. Makanya perlu dibuat notulennya ya, itu supaya nanti tahu bahwa pembuatan ini sudah melalui proses, sudah melibatkan lintas program, lintas sektor. Ini contoh pembuatan rencana ya. Jadi rencana ini dibuat seperti ini, rencana pelaksanaan kegiatan program misi ini dibuat per bulan. Ini sudah diberikan contohnya. Nanti yang lama seperti grafik PWSKIA yang dulu sudah pernah Bapak Ibu buat itu juga boleh dipakai ya, boleh dipakai untuk bukti pelaksanaan. Ini SOP-nya ya, itu juga perlu dibuat ya, SOP-nya ya seperti dibuat seperti Bapak Ibu itu ya, tergantung programnya apa, SOP-nya dibuat. Jadi supaya dalam mengerjakan tentang stunting ini SOP-nya itu ada. Jadi mengerjakannya nanti biar sesuai dengan SOP, tidak lari kemana-kemana. Baik, sampai di sini sebelum ke yang kedua, ada pertanyaan dulu mungkin? Ada, Dokter. Ya. Mohon izin membacakan. Ya. Dari Puskesmas Gunung Sari, bertanya apa beda indikator kinerja dan indikator program? Oh iya, ya sebetulnya itu istilah hampir sama ya. Pakai istilah indikator kinerja aja, indikator kerja, karena kinerja yang dibakukan di versi ini. Saya tetap mengingatkan Bapak Ibu sekalian, jadi dalam menurunkan ini itu Puskesmas perlu membuat indikator itu. Nah, makanya kan prosesnya kan panjang ya. Jadi mengingatkan supaya segera dibuat ya. Masing-masing ini kan ada 5. Itu dibuat indikator-indikatornya, terus dikerjakan, dipantau, terus dievaluasi. Jadi panjang ya. Oke, sekarang yang kedua, penurunan ya. Ini ada lanjutannya setelah pertanyaan silakan. tadi sama dari Gunung Sari. Bolehkah diambil dari indikator yang ada di PKP? Yang diambil dari indikator yang ada di PKP, Dokter. Oh ya, selama itu bisa dipakai ya boleh. Ya, maksudnya yang sesuai gitu. Boleh, selama sesuai, boleh aja, Bapak. Boleh. Jadi maksudnya diambil dari mana aja itu boleh, asal sesuai. Maksudnya sesuai untuk menurunkan stunting gitu maksudnya. Jadi selama itu indikatornya sama boleh. Puskesmas itu harus memberikan pelayanan pada ibu hamil, ibu bersalin, ya, ibu menyusui, bayi baru lahir dan lansia. Jadi banyak itu tugasnya bidan itu ya, mulai dari belum ada ya sampai lansia. Jadi memang tugasnya bidan yang dilakukan oleh Puskesmas ya, pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, setelah itu
menyusui, ya. Setelah itu bayi-bayi lahir sampai lansia, ya. Ini tantangannya, ya, masih banyak angka-angka yang perlu diperbaiki. Jadi kita harus membantu pemerintah untuk menurunkan AKB ini, ya. Sejak dulu, ya, turunnya tetap tidak signifikan, ya. Jadi masih angkanya masih naik turun, ya, seperti data yang ada ini. Jadi tetap kita harus membantu pemerintah untuk menurunkan ini, ya. Yang diharapkan, ya, dalam pokok pikiran, ya, pelayanan kesehatan ibu hamil persalinan, ya, itu sesuai dengan standar yang berlaku, ya. Jadi di KIA itu sudah ada standar-standarnya. Jadi dalam pelaksanaan persalinan dan lain-lain itu menggunakan standarnya, ya. Nah, pelayanan ini, ya, kesehatan pada ibu hamil ini diharapkan terintegrasi, ya. Jadi bergabung dengan RUK dan RPK di Puskesmas, ya. Kemudian pelayanan kesehatan ibu bersalin ini yang kegiatannya itu dimulai dari, ya, persalinan hingga 6 jam setelah melahirkan, ya. Kalau yang bayi baru lahir itu mulai 0 sampai 28 hari, ya. Juga di sini disebutkan Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja, ya. Kembali lagi, ya. Jadi setiap ini program itu diminta untuk membuat indikator kinerja. Kemudian rencana program penurunan AKB ini disusun yang mengutamakan upaya promotif dan tetapkan indikator dan target kinerja pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita yang disertai, ya, capaian dan analisanya, ya. Jadi seperti tadi, ya, pertama membuat indikator dulu, ya, indikator berarti dengan targetnya, ya. Setelah itu dikerjakan, ya. Setelah dikerjakan itu dianalisis, ya. Kalau ada kesenjangan itu berarti ketemu RTL dan ditindaklanjuti, ya. Kemudian membuat program, ya. Jadi membuat program tentang penurunan AKI dan AKB, ya. Kemudian setelah itu tersedia alat obat. Berarti ini alat obat ini sesuai dengan perencanaannya. Jangan sampai Bapak Ibu di Puskesmas membuat perencanaan yang alat dan obatnya tidak ada, yaitu tidak bisa dikerjakan. Jadi tersedia alat obat ini harus sesuai dengan yang direncanakan. Jadi supaya antara perencanaan dan pelaksanaan itu sinkron. Kalau enggak nanti ini poin ketiga ini tidak bisa jalan. Kemudian pelaksanaannya itu sekali lagi pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, ya, yang sampai kepada lansia, ya. Dilakukan pelayanan sesuai dengan panduan. Jadi nanti pelayanannya pasti dicek, ya, apakah sesuai dengan panduan atau enggak. Jadi panduannya dibuat dulu, ya, SOP-nya dibuat dulu, kerancuan dibuat dulu, kemudian nanti kalau surveinya datang itu dicek apakah mengerjakannya itu sudah sesuai dengan standar atau enggak, ya. Nah, nanti mengeceknya itu ada dua, bisa dilihat dari dokumennya, dari rekaman medisnya, atau dicek dari wawancara. Jadi bidan yang pernah melakukan persalinan ditanya, waktu melayani bayi ini gimana? Itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai, ya nanti risikonya nilainya tidak 10. Ya. Kemudian penurunan AKB ini kemudian dikoordinasikan, dilaksanakan, ya, sesuai dengan kegiatan bersama lintas program lintas sektor. Ini kelihatannya lintas program lintas sektor itu semuanya, ya. Jadi saya ingatkan secara garis besar bahwa semua kegiatan di di Puskesmas itu harus melibatkan lintas sektor dan lintas program apapun itu. Kemudian dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, ya. Ini PDCA, ya. Jadi mengerjakan program di
UKM sekali lagi selalu dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedurnya. Ini contoh indikator kinerja ya. Jadi indikator kinerja UKM ini diberikan contoh ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencontoh ini, nanti bisa ditambah ya sesuai dengan kebutuhan untuk masing-masing Puskesmas ya. Ini yang model input, proses dan outputnya ya ini. Jadi terserah modelnya itu bermacam-macam. Jadi ini diberikan contoh ya, contoh indikator kinerja, model inputnya, model prosesnya dan model inputnya. Jadi Bapak Ibu nanti menggunakan contoh seperti ini juga boleh dalam membuat indikator. Kelihatannya indikator kinerja ini yang perlu dibuat pertama kali dulu ya. Jadi masing-masing ini ya. Terus nanti indikatornya dievaluasi ya. Dievaluasi boleh pakai format seperti ini ya. Indikatornya apa, targetnya berapa, capaiannya, masalah, analisis dan RTL-nya ya. Boleh pakai ini ya. Kemudian balik lagi ya, kalau ada masalah ya. Jadi masalah itu diidentifikasi masalahnya apa, kemudian masalah itu diprioritaskan, kemudian masalah itu perlu dicari akar masalahnya. Ini yang namanya menganalisis ya. Ya, kemudian cari alternatif pemecahannya, RTL ya. Jadi ini urutannya. RTL itu perlu biaya, berarti perlu dimasukkan RUK dan RPK. Kalau dananya sudah turun dikerjakan namanya tindak lanjut ya. Proses ini yang namanya analisis ya. Jadi kalau saya menyarankan ini pakai 3 kolom aja, masalah, kemudian penyebab dan RTL ya. Kemudian RTL yang hanya 1 kolom ini diperpanjang dengan RTL yang 7 kolom ya, supaya Bapak Ibu nanti mengerjakannya itu lengkap. Ini contoh-contoh penyampaian kinerjanya ya. Ini untuk mencari penyebab ya. Jadi untuk mencari penyebab boleh pakai diagram fishbone ini. Jadi ini yang dilihat ya, masalah itu bisa di man, bisa di metode ya, bisa di lingkungannya, bisa di dana, bisa di sarana. Nah, ini dicari penyebabnya itu ada di mana ya. Dan setelah itu dimasukkan ke RUK, RPK, setelah dananya turun dibuatkan KAK ya, dan dikerjakan ya. Nah, mengerjakannya itu namanya menindaklanjuti. Oke. Ini dengan proses ini mudah-mudahan menjadi jelas bagi Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh berita acaranya. Ini ada beberapa SK yang perlu dibuat nanti ya. Ini contohnya, misalnya SK jenis pelayanan, SK tim ruang bersalin, ya. SK pelayanan tentang persalinan, ya. Kemudian SOP asuhan persalinan normal dan KAK asuhan persalinan yang normal. Kalau yang tidak normal kan harus dirujuk ya. Sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Ini dari Puskesmas Mejuat menanyakan, menentukan target stunting itu sesuai keadaan yang di Puskesmas atau menurut target dari Dinas Kesehatan. Target dari Dinas Kesehatan 7%, sedangkan di Puskesmas Mejuat mencapai 14% dari jumlah balita. Iya. Jadi itu beruntun ya. Target itu memang berbeda. Jadi misalnya target nasional kadang-kadang sama provinsi juga dirubah. Karena tidak sesuai, ya tidak sesuai itu misalnya terlalu tinggi atau apa kan gitu. Dari provinsi turun ke kabupaten juga dirubah. Makanya nanti di kabupaten turun ke puskesmas juga dirubah. Jadi kalau menurut akreditasi prinsipnya target itu yang membuat puskesmas. Tetapi kalau tidak sesuai dengan dengan punyanya dinas, itu harus diberi alasan kenapa tidak sesuai. Misalnya di dinas targetnya 10%, bagi puskesmas mungkin terlalu tinggi gitu ya. Bumilnya enggak sampai sejauh itu, sulit kalau mencapai 10%. Terus diturunkan menjadi 7,5% misalnya. Itu diberi alasan. Dan nanti ditanyakan pada dinasnya
apakah itu diizinkan. Nanti yang saya khawatir gini, kalau diakreditasi boleh tapi sama dinasnya enggak boleh karena itu harus. Nah, kalau harus ya bagaimanapun ya tetap Puskesmas nurut 10% karena itu keharusan. Itu masalahnya. Jadi sebetulnya harusnya ini bukan karena akreditasi tapi karena dinasnya itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah imunisasi. Ini juga betul-betul baru ya. Kalau KIA stunting itu kan dulu-dulu masih sering ditanyakan ya di yang 9 bab ini. Kalau yang tidak pernah ditanyakan ini yang imunisasi. Imunisasi ini termasuk sesuatu yang baru yang tidak pernah ditanya. Cara mengerjakannya tetap sama. Jadi program imunisasi ini direncanakan, ya, dilaksanakan, dipantau, ya, dipantau itu dimonitor, dievaluasi. Jadi tetap cara mengerjakannya tetap sama, yaitu PDCA, ya. Jadi kalau saya tetap mengatakan secara umum bahwa pelaksanaan program di UKM itu PDCA. Ya. Ini masalah-masalah yang terjadi secara nasional, ya. Jadi masih banyak penyakit-penyakit yang terjadi ya, akibat kurangnya lengkapnya imunisasi. Ya. Jadi makanya imunisasi itu belum sampai 100% ya. Ini yang di Balai Kota ini seperti yang ini paling tinggi hanya 85% ya. Seperti itu, ini turun lagi. Ini tahun 2017 85% ya. Imunisasi dasarnya. Jadi padahal harusnya kan bisa 100%. Sampai hari ini tetap tidak bisa 100% ya. Jadi ini Bapak Ibu gitu. Jadi ini tahun 2015 baru 66. 1 tahun kemudian naik 80, terus naik lagi, terus ini turun lagi. Jadi artinya bahwa presentasi itu cakupan imunisasi itu masih belum bisa 100%. Nah, kalau belum bisa 100% itu maka preventifnya untuk mencegah suatu penyakit itu menjadi kurang efektif. Jadi makanya Bapak Ibu membantu untuk mensukseskan program ini. Ini pokok pikirannya, ya. Jadi program imunisasi itu perlu direncanakan, P berarti dilaksanakan, D dipantau itu, ya, C kemudian dievaluasi itu ditindaklanjuti, ya. Jadi PDCA ya. Jadi balik lagi. Jadi yang diminta oleh akreditasi itu selalu direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi. Ya. Puskesmas perlu melakukan pengelolaan rantai dingin. Nah, berarti ini untuk pengelolaannya sekarang diingatkan bahwa dokumen pengelolaan rantai dingin itu harus lengkap. Ya, mulai ngambil vaksin ya ke dinas itu caranya bagaimana, sarannya bagaimana, ya, sampai nyimpan sendiri, kulkasnya diapakan, apa yang harus dimonitor, semuanya itu harus jelas. Harus dijelas artinya harus dicatat semua. Ya, kalau itu ada yang tidak nyambung, ya, ada kemungkinan rantai dinginnya tidak berjalan dengan baik. Ya, termasuk nanti ngambil vaksinnya, siapa yang boleh ngambil, ya, terus bidannya itu kalau ngambil prosesnya bagaimana, bidannya kemudian membawa ke posyandu itu caranya bagaimana, ini yang namanya pengelolaan rantai dingin. Nah ini harus dicatat ya. Kalau dikerjakan, saya yakin Puskesmas sudah mengerjakan semua, ya. Tetapi mengerjakannya sesuai dengan standar, nah itu perlu didokumentasikan. Nah, jadi Bapak Ibu di Puskesmas harus yakin bahwa rantai dingin sudah dikerjakan sesuai dengan standarnya. Ya, saya pikir pengelola vaksin, ya, petugas vaksinnya itu saya pikir sudah mengerti masalah ini. Cuma ini perlu merapikan datanya. Ya. Berikutnya, Puskesmas melakukan pengukuran dengan indikator kinerja. Sama seperti tadi ya.
Jadi indikator kinerja itu perlu ditetapkan oleh Puskesmas. Ya. Sekali lagi nanti kalau indikatornya sudah dibuat, kemudian dikerjakan ya, dengan target-targetnya ya, kemudian dievaluasi. Jadi antara cakupan dan targetnya itu dibandingkan ya, sehingga ketemu kesenjangan, kemudian dicari penyebabnya dan dilakukan tindak lanjut. Ya. Kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan. Ya, ini sudah rutin ya. Saya sudah tahu betul kalau memang selalu ada laporan imunisasi ke dinas. Ya. Nah ini makanya perlu dirapikan. Ya. Artinya dirapikan itu bahwa yang ditulis itu betul ya, cara menulisnya bagaimana, dapat datanya dari mana, itu nanti kalau dilakukan pemeriksaan itu menjadi betul. Kenapa saya perlu mengingatkan ini? Karena ini sebelumnya tidak pernah diperiksa. Pada yang sistem 9 bab tidak ada asesor yang pergi-pergi ke imunisasi, melihat-lihat laporannya, tidak ada. Karena tidak diminta. Gitu ya. Nah sekarang ini diminta dan harus ada dan harus betul. Jadi makanya perlu disiapkan. Ya. Kemudian dilakukan pemantauan dan evaluasi. Ya. Ini secara berkala. Ingat ya kalau skala berkala, saya sarankan ya minimal 3 kali, 4 kali gitu ya. Jangan sampai hanya 1 kali. Kalau 1 kali itu tidak berkala. Jadi seminimal mungkin ya 2 kali. Yang namanya berkala itu minimal itu 2 kali. Tapi saya sarankan 3 atau 4. Kemudian yang masih diminta lagi di pokok pikiran, program peningkatan dan cakupan mutu imunisasi ya, itu disusun dengan mengutamakan upaya promotif dan upaya preventif, melibatkan lintas program, melibatkan lintas sektor, ya, dan terintegrasi dengan RUK RPK. Ini EP yang diminta, ya. Berarti Puskesmas pertama harus membuat indikator kinerja dengan targetnya. Ya. Setelah itu membuat program imunisasi, ya. Setelah membuat program imunisasi, harus tersedia vaksin dan logistiknya, ya, freezer-freezernya dan lain-lainnya, ya, termasuk sepetnya dan lain-lainnya, ya, semuanya itu harus tersedia, ya. Jadi kalau pas dilakukan akreditasi vaksinnya tidak tersedia itu tidak boleh, ya. Jadi ini yang diminta vaksinnya harus tersedia. Kemudian dilakukan pengelolaan vaksin dengan memastikan rantai dingin, artinya rantai dinginnya itu harus berjalan dan betul, gitu ya. Makanya nanti surveinya itu akan memastikan bahwa rantai dinginnya itu berjalan atau enggak. Ya. Jadi contoh yang mudah misalnya nanti ada bidan yang ke posyandu bawa vaksin, nah, cara bawanya gimana? Nanti kulkasnya itu termosnya diperiksa. Cara menyusunnya, cara membawanya itu bagaimana, sesuai atau enggak. Itu banyak yang perlu dipelajari. Kemudian peningkatan cakupan dan mutu imunisasi ini dikoordinasikan dan dilaksanakan ya sesuai dengan rencana ya. Ini kemarin sudah saya sampaikan bahwa harus paham Bapak Ibu apa yang dimaksud dikomunikasikan dan apa yang dimaksud dikoordinasikan, dan nanti bukti-buktinya itu dilengkapi ya. Kemudian dilakukan pemantauan. Pemantauan itu monitoring dan dilakukan evaluasi. Pemantauan itu ya pada saat berjalan, kalau evaluasi itu pada akhir. Jadi itu membedakan, kan sudah sering saya sampaikan bedanya monitoring dan evaluasi. Kalau monitoring itu pada saat kegiatan berjalan, kalau evaluasi itu di akhir kegiatan. Dua-duanya sama untuk mencari masalah. Kalau ada masalah, dicari penyebabnya. Ya, mencari penyebab itu bisa pakai diagram tulang ikan tadi. Ya, ketemu penyebabnya, kemudian dibuat RTL, dan di sini
sampai ditindaklanjuti. Ya. Yang sering salah bagi puskesmas ya antara LTL dan TL itu umumnya ganti tahun ya. Kenapa ganti tahun? Karena antara TL dan RTL dan TL itu perlu dana. Nah, dana itu supaya bisa ada perlu dimasukkan RUK RPK. Nah, itu mesti ganti tahun. Jadi kalau ada puskesmas yang mengerjakan RTL dan TL dalam 1 tahun, itu banyak salahnya kalau dia perlu dana. Kecuali kalau tidak perlu dana. Kalau tidak perlu dana ya boleh dikerjakan pada tahun yang sama. Tapi kalau perlu dana itu mesti ganti tahun. Nah, ini banyak puskesmas yang ketahuan kalau dia mengerjakannya. Kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan ya sesuai yang ditetapkan. Ada contohnya, ini draft indikator, sudah ada contohnya. Nanti yang pertama dibuat kan ini, membuat indikator ya. Ini pakai format nanti inputnya apa ya, prosesnya bagaimana, kemudian outputnya bagaimana ya. Cuma ini contoh untuk ANC tadi ya. Nah, tapi maksudnya format ini bisa dipakai, cuma ini diganti dengan yang imunisasi ya. Nah, membuat ini kan tidak bisa hanya diserahkan oleh petugas imunisasinya aja. Jadi nanti ini mesti dipimpin oleh PJ atau kepala puskesmas terhadap lintas programnya, kumpul terus membuat indikator-indikator untuk imunisasi ini. Sehingga itu nanti bisa jadi indikator. Setelah itu dianalisis tadi, jadi indikatornya dibuat, kemudian dilaksanakan, ya setelah dilaksanakan itu dicari dianalisis. Menganalisis itu ya membandingkan target dan cakupan tadi, terus ketemu masalah, atau dari monitoring ketemu masalah. Ya. Jadi atau bisa dikatakan analisis itu proses menyelesaikan masalah. Ya, jadi prosesnya urutannya identifikasi masalah, terus masalah yang ada itu diprioritaskan, terus mencari akar masalah ya dengan diagram tulang ikan, terus membuat alternatif pemecahan masalah. Nah, terus diusulkan di RUK. RUK dibuat, dananya itu baru turun tahun depan. Itu makanya sekali lagi antara RTL dan TL itu mesti ganti tahun ya. Kalau Bapak Ibu ngerjakannya tidak ganti tahun, itu mesti hanya membuat dokumen, kecuali kalau itu tidak perlu dana. Saya kalau tidak akan ditanyakan dananya dapat dari mana. Ini contoh capaian ya. Jadi ini contoh capaian itu. Jadi ini diberikan contoh-contoh supaya Bapak Ibu nanti bisa membuat dan mengerti maksudnya. Jadi makanya yang sekarang ini banyak diberikan contoh. Ini contoh-contohnya tentang SK-SK-nya ya. Ya, sekali lagi ini baru ya. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan ini dengan baik ya. Perlu saya sampaikan bahwa mengerjakan kelima ini sebetulnya prinsipnya sama, caranya sama. Jadi ini membuat indikatornya itu ya bareng-bareng aja. Jadi sekali pertemuan ya membuat indikator untuk stunting, indikator untuk imunisasi, indikator untuk KIA, indikator untuk TB, ya, indikator untuk penyakit tidak menular seperti itu. Semua harus dibuat. Nah itu dibuat yang pertama. Setelah itu dikerjakan, ya. Jadi caranya sama. Program logistik seperti ini, ya, seperti vaksin, sabu tebok, ya, peralatan anafilaksik, ya, peralatan cold chain, ya, peralatan pendukung, dokumen, nah ini banyak. Tapi ini semuanya sudah ada, ya. Karena imunisasi kan bukan barang baru, kan dikerjakan lama. Tapi yang saya khawatir itu jangan-jangan yang begini ini itu tidak terdokumentasi, gitu. Ya, itu makanya Bapak Ibu perlu merapikan ya alat-alat dan dokumen yang ada di puskesmas ya. Nah ini petunjuk teknisnya, buku ini tolong dicari, soalnya buku ini nanti diperlukan untuk membuat program itu, untuk membuat program imunisasi
perlu buku ini. Buku ini sudah dibagikan, insya Allah masih ada. Kalau hilang, ya pinjem fotokopi ke puskesmas sebelahnya, ya. Sampai nggak punya, ya. Jadi banyak cara atau download ya sekarang mudah juga. Kalau nggak punya atau hilang ya download untuk petunjuk TMC. Ya. Atau ke dinas mungkin di dinas masih ada, bisa minta. Ya. Jadi ini apa nanti dibaca ini ya, dibaca, dipersiapkan. Kalau cara mengerjakannya menurut saya sama, jadi tidak terlalu rumit. Ya. Ini contoh-contoh SK-nya misalnya, ya. Ini SK pengelolaan vaksin, SOP distribusi vaksin, caranya bagaimana, SOP penyimpanan vaksin, ya, SOP pemakaian vaksin, ya, SOP pelaksanaan imunisasi, SOP pemantauan KIPI. Jadi banyak yang harus dibuat karena ini baru. Di yang 9 bab enggak ada. Ya. Jadi namanya baru yang buat baru gitu ya. Jadi makanya saya mengingatkan lagi yang maju tahun 2002 ini segera dibuat karena itu enggak ada gitu ya. Di Bapak Ibu enggak punya gitu maksudnya, harus dibuat ya. Ini caranya penyimpanan vaksin di dalam vaksin karet gimana. Ini ada petunjuk-petunjuknya ya. Tolong semuanya sekarang harus forum pencatatan suhu, semuanya sudah ada. Ini perlu dirapikan saya ya. Dan itu nanti pada saat maju akreditasi semuanya ini ada contoh ini semuanya sudah ditulis, dimasukkan dan nanti tinggal menyatakan. Ini untuk penyusunan rencana kegiatan ya perlu dirapatkan ya. Ingat kalau dirapatkan berarti perlu buktinya ya, buktinya pakai uang ya. Ada yang bilang uang, pakai uang, ada gaung. Ringan kepala nih. Karek ngopi ya ini. Kemudian pelaksanaan imunisasi. Nah, apa cara melaksanakan ini, cara memberikannya sudah benar, ya insya Allah semua benar ya. Apalagi sekarang tiap hari pekerjaannya akan memberi imunisasi ya ke COVID. Jadi insya Allah itu sudah betul. Kemudian kalau RPK sudah jadi, jangan lupa ya, RPK nanti ada RPK tahunan dan RPK bulanan untuk imunisasi. Ya, jadi ada RPK imunisasi, RPK bulanan yang Januari, Februari, Maret gitu. Untuk imunisasi harus punya seperti itu ya. Jadi nanti RPK-nya ada 13 ya. Oke. Kemudian pelaksanaan bukti, pelaksanaan komunikasi dan koordinasi ya. Lewat apa ya terserah Bapak Ibu, buktinya dikumpulkan ya. Misalnya memberikan imunisasi bias ya. Imunisasi COVID itu sudah koordinasi atau enggak dengan sekolahan, dengan desa. Nah, buktinya ada. Kalau kita semua sih sudah tahu ya, sudah yakin tidak ada puskesmas yang tidak pernah mengadakan koordinasi pasti. Tapi biasanya dokumennya itu yang tidak dibuat ya. Makanya nanti setelah ini dokumennya dibuat ya. Dokumen biasanya selalu 2 yaitu prosesnya ya. Ini contoh-contoh SK, contoh-contoh SOP, ya saya kira Bapak Ibu sudah pernah membuat formatnya tapi kalau membuat untuk ini ya mungkin banyak yang perlu ya dibuat. Ini contoh RPK-nya ya dilakukan pemantauan ya. Pemantauan itu berarti membandingkan antara rencana dengan kenyataan ya. Biasanya yang di monitoring ya itu kan 3 variabel ya, tempatnya, sasarannya, dan waktunya ya, sesuai atau enggak ya. Kalau tidak sesuai itu dilakukan rencana tindak lanjut. Nanti akan saya berikan beberapa contoh mungkin untuk mengingatkan Bapak. Ini laporan-laporannya ya, laporan yang harus dilakukan ya. Kalau laporan ini insya Allah semua sudah ya. Jadi ini disebutkan jenis laporannya itu cakupan imunisasi,
stok, ya, monitoring suhu, ya, kondisi peralatan, kasus KIPI. Ya. Ini yang diharapkan laporannya itu lengkap, tepat waktu dan akurat, valid ya. Jadi nanti yang dilihat itu 3 ini ya laporan. Jadi laporannya 1 harus lengkap, harus tepat waktu. Misalnya kalau ada peraturan dari dinas, laporan harus paling lambat tanggal 10. Nah, berarti dicek apa betul tidak pernah lebih dari tanggal 10. Kalau pernah lebih berarti tidak tepat waktu. Terus akurat itu artinya apakah yang dicatat itu memang betul-betul yang dikerjakan, gitu ya. Ini contoh-contoh pelaporan lagi ya. Jadi forum-forumnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya ini apakah sudah punya ini atau belum ya. Nanti ini termasuk kalau ada KIPI, ini formatnya sudah pernah membuat atau belum gitu ya. Itu dirapikan. Oke, untuk imunisasi ada pertanyaan? Ya, Dokter. Ini tapi pertanyaannya bukan imunisasi. Boleh saya bacakan? Boleh. Apa tanya apa? Dari Puskesmas Gunung Sari, dokumen yang baru, dalam kurung yang dimaksud dokumen baru itu SK dan SOP, tersebut dibuat tertanggal berapa? Saat reakreditasi dengan 5 bab, dokumen yang disiapkan tahun berapa? Mungkin kalau itu enggak masalah. Walaupun yang 5 bab ini belum di dok ya, belum tanda tangani. Tapi Bapak Ibu membuat sekarang itu ya boleh aja. Tidak masalah. Tidak harus nunggu di dok dulu. Kenapa tidak harus di dok? Karena imunisasi dan lain-lain itu kan sudah dikerjakan lama kan itu maksudnya. Jadi itu terserah Puskesmas mau dibuat tanggal berapa terserah. Jangan mempermasalahkan itu. Ada lagi? Iya. Sudah ya. Jadi saya itu yang khawatir gini ya sekali lagi ya. Memang ya Kemenkes itu sampai sekarang belum tanda tangan ya. Artinya sebetulnya kalau ini belum ditandatangani, apakah ini tahun 22 itu berjalan atau enggak kan tanda petik kan belum tahu juga gitu ya. Tapi kelihatannya ini maksudnya Kemenkes itu sudah memberi sign bahwa ini berlaku tahun 2002 kan gitu. Nah, ya. Kalau itu betul-betul terjadi, saya khawatir Puskesmas di Bojonegoro yang maju tahun 2002 untuk yang baru-baru ini keteteran karena harus membuat baru sebegitu banyaknya gitu. PPN aja ada 5, belum yang lain-lain gitu. Ya, jadi artinya banyak yang harus disiapkan. Jadi merubah dari 9 bab menjadi 5 bab itu tidak terus semuanya ada gitu enggak. Karena banyak yang baru. Nah, karena yang baru ini enggak pernah dibuat ya, jadi itu. Jadi ini mengingatkan ya. Baik, kita lanjutkan yang masalah TB. Nah. Mohon maaf, Dokter, satu lagi boleh? Oh, yang tanya. Ya, silakan. Ini yang dari Puskesmas Kanor ini bertanya, bukti koordinasi berupa apa? Seperti itu. Oh iya ya, kemarin sudah dijelaskan tapi tidak apa-apa saya jawab. Jadi koordinasi itu banyak cara ya. Bisa pertemuan ya, bisa pakai WA boleh, tidak apa-apa, pakai WA juga boleh, pakai surat juga boleh. Jadi buktinya tergantung apa yang dilakukan, caranya bermacam-macam. Tidak harus, tapi yang saya sarankan koordinasi yang paling mudah itu dengan pertemuan. Buktinya uang ya. Ini berikutnya TB. Nah ini petugas TB ini pada yang 9 bab juga tidak pernah ditanya ya. Nah sekarang ini harus mempersiapkan programnya dengan baik karena ini masuk prioritas ya. Jadi makanya saya ingatkan petugas TB yang ada di Puskesmas untuk siap-siap maju akreditasi yang akan datang ya. Cara ngerjakannya gimana? Sama ya, PDCA ya, direncanakan ya, dikerjakan, kemudian dimonitoring dan dievaluasi ya. Di sini sebutkan ya
Puskesmas harus memberikan pelayanan TB mulai dari penemuan kasus, ya, penemuan kasus atau mencari kasus, penegakan diagnosis, ya, kemudian penetapan klasifikasi, berarti tipenya apa, tipenya TB itu apa, ya, kemudian tata laksana. TB kan nanti dibagi menjadi beberapa tipe, terus tata laksana berarti diobati. Diobati sampai sembuh. Nanti bisa dikatakan sembuh, dikatakan pengobatan lengkap, bisa dikatakan gagal, dan banyak. Bisa dikatakan apa itu resisten, ya itu petugas TB saya kira sudah hafal itu. Ya. Kemudian mungkin yang tidak pernah dilakukan adalah memantau sama mengevaluasi. Nah, ini mungkin tidak pernah dilakukan, setelah ini harus dilakukan ya. Di dalam pelaksanaan program TB ini harus dipantau dan harus dievaluasi. Ini ngulangi lagi, jadi Puskesmas dalam pelaksanaan TB itu menemukan kasus, ya, menegakkan diagnosa, ya, menetapkan klasifikasi, ya, kemudian mengobati tata laksana, ya. Dan satu lagi harus dipantau, harus dievaluasi. Jadi ini yang harus dikerjakan oleh petugas TB. Ya. Ini pokok pikiran yang diminta. Ya. TB ini merupakan masalah global ya. Jadi sama dengan COVID ya. Ini masalah yang tidak selesai-selesai ya. Jadi makanya kita harus membantu pemerintah untuk ya menurunkan kasus ini. Apalagi kasus ini akhir-akhir ini semakin meningkat ya dengan adanya HIV ya. Kemudian program penanggulangan TB ini ya seperti saya sampaikan tadi direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan ditindaklanjuti. Berarti ini PDCA ya. Untuk tercapainya target ya pemerintah daerah atau kabupaten menetapkan target indikator kinerja. Berarti harus dibuat indikator kinerja ya di tingkat daerah ya. Yang selanjutnya dijadikan dasar bagi Puskesmas untuk menetapkan sasaran. Kalau di sini sudah jelas ya, Puskesmas mengikuti dinas ya. Jadi di pokok pikirannya dijelaskan indikator kinerjanya itu mengikuti dinas untuk yang TB ya. Tidak membuat sendiri. Jadi ini mengikuti dinas, jadi nanti petugas TB yang ada di dinas itu yang membuatkan indikator dan nanti diberikan kepada Puskesmas bersama targetnya. Kemudian Puskesmas melaksanakan programnya, ya. Nah, kemudian dilakukan pengukuran, ya, dilakukan penilaian kinerja. Apakah programnya itu berjalan sesuai standar atau enggak ya. Kalau sudah sesuai standar, sesuai indikator itu berarti baik, kalau belum berarti ada masalah ya. Kalau ada masalah sekali lagi dicari penyebabnya kemudian ditindaklanjuti ya. Kemudian rencana program penanggulangan TB ini menyusunnya itu mengutamakan upaya promotif dan preventif. Ini yang lebih penting ya. Tidak hanya masalah kuratif aja ya. Jadi yang lebih penting itu adalah promotif dan preventif ya. Ini kasus-kasus ya. Ini kasus yang banyak seperti ini, contohnya di Jawa Barat ini paling banyak, tapi di Jawa itu memang umumnya masih banyak ya. Jadi ini yang tinggi-tinggi kan di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Ini masih tinggi. Jadi kita yang di Jawa Timur ya masih tinggi kasusnya ya. Ini makanya perlu diturunkan ya. Lainnya sudah rendah-rendah tapi ini 3 ini adalah Jawa Barat paling tinggi ya. Nomor 2 Jawa Timur ya. Ini programnya pemerintah ya. Bisa diikuti ini tahun 2020, 25 dan 2030 ya, pakai target-target seperti ini. Ya. Makanya nanti
pembuatan indikator ini perlu membaca ini, mempertimbangkan ini, ya. Nanti setelah jadi dibuatkan oleh dinas, nanti segera dikirim ke. Ini yang diminta di pokok pikiran tadi. Nah, sekarang elemennya ditetapkan indikator dan target kinerja. Jadi pertama yang perlu dibuat oleh Puskesmas adalah indikator dan target kinerja. Berarti nanti setelah dapat dari dinas, ya aturan itu terus dibuat menjadi aturan internal, ya aturan internal oleh itu. Ya. Kemudian ditetapkan rencana program penanggulangan tuberkulosis. Jadi setelah ditetapkan indikator, kemudian dikerjakan, kemudian juga membuat tim TB.DOT. Jadi TB ini kan pelaksananya memakai proses DOT, ya. Nah itu ada dokternya, ada perawatnya, ada analisnya, dan ada petugas pencatat, ya. Jadi dibentuk tim ini. Kemudian logistiknya juga ada, harus ada, ya. OAT-nya, ya OAT tiap kategori juga ada, ya. Ya kategori 1, kategori 2, ya. Ya. Itu harus ada, ya. Kalau resisten bagaimana, dirujuk ke kemana, itu semuanya harus ada, ya. Kemudian dilakukan tata laksana mulai dari mendiagnosa, ya. Itu kalau di pusat lebih kepada hanya menentukan kategori, ya. Setelah didiagnosa, ditentukan kategorinya, kemudian di pengobatan sesuai dengan kategorinya, ya. Kemudian dipantau, pemantauan pengobatan. Sekarang ada pemantau minum obat itu, ya. Kemudian dievaluasi, ditindaklanjuti. Jadi banyak ini, ya. Ini yang dikerjakan ini banyak untuk EP5 ini. Kemudian program penanggulangan TB sekali lagi juga dikoordinasikan. Jadi dikoordinasikan ini semua, ya. Semua program itu perlu dikoordinasikan. Tadi yang ditanyakan gimana buktinya, ya terserah mau di lewat apa, ya. Lewat surat boleh, lewat WA boleh, ya. Lewat internet boleh, ya. Terus lewat pertemuan juga boleh, enggak apa-apa, ya. Kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan. Jadi yang dikerjakan oleh TB itu hampir sama juga yang dikerjakan oleh petugas-petugas yang lain, ya. Ini contohnya, ya. Jadi ini contoh indikator, ya. Misalnya cakupan penemuan dan pengobatan TB targetnya 85%, contohnya. Ya, presentasi pasien DM yang di screening TB 20%, ya. Cakupan pemberian terapi pencegahan TB belum. Terserah ini nanti ya segera dibuat indikatornya di Bojonegoro bagaimana itu terserah, ya. Jadi ini ada SK tentang penetapan indikator. Setelah itu dikerjakan. Berarti kalau dikerjakan ada hasil, kemudian masuk ke analisis ini, ya. Indikatornya apa? Targetnya berapa, capaiannya berapa, ada gap, ya, dianalisis, ya, terus upaya pemecahan, ya. Setelah itu dimasukkan RUK, ya, terus RTL-nya itu tahun berikutnya, ya. Itu cara mengerjakannya. Jadi nanti ini contohnya, ini Bapak Ibu bisa baca pakai ini, segera dibuat, ya, supaya nanti segera bisa rapi, ya. Ini kerangka acuan, ya, kerangka acuan saya kira sudah sering membuat, cuma ini kegiatannya itu diberikan ini, ya. Jadi yang dimasukkan nanti untuk membuat programnya itu adalah promosi kesehatannya, surveillance TB, ya, pengendalian faktor risiko, penemuan dan penanganan kasus TB, ya, pemberian kekebalan, terus pemberian obat pencegahan. Mana yang Puskesmas bisa kerjakan itu yang dibuat. Tidak harus persis seperti ini. Ini hanya contoh-contoh aja, ya.
Nanti referensinya sudah disebutkan pakai Permenkes 67 tahun 16 ya. Ini ya, seperti ini nanti tolong dibuka ya. Supaya Bapak Ibu dalam pengelolaan ini menjadi lebih baik ya. Yang versi 9 bab ini tidak pernah ditanyakan ya, otomatis ya baik atau enggak ya enggak tahu ya, tidak termasuk penilaian. Tapi ini untuk yang versi 5 bab ditanyakan, jadi ya menjadi penting. Ini SK tentang TB.dot ya. Jadi SK-nya perlu dibuat, timnya nanti sekali lagi ini ada dokternya, timnya itu ya, ada perawatnya, ada analis dan ada petugas Jatpor ya. Dasarnya pakai ini ya, membuat SK-nya seperti ini ya. Ini ada contohnya ya. Ini terus nanti SK ini dilampiri dengan tim ya. Ini tim. Jadi Bapak Ibu bisa membuat ini tolong ya. Jadi pilih aja dokternya ya. Ingat kalau membuat kalau ada tim selalu dilengkapi lagi dengan uraian tugas ya. Uraian tugasnya yang jelas. Dokternya tugasnya apa, perawat tugasnya apa, analis tugasnya apa, petugas apa tugasnya apa. Itu harus jelas. Jadi supaya lengkap. Jadi SK, lampiran tim dan lampiran uraian tugas. Ya, ini logistiknya. Ya, saya kira sudah hafal Bapak Ibu ya. Ada kategori 1, kategori 2 dan kategori anak ya. Terus logistik yang untuk pemeriksaan dahak ya, CTM, cartridge untuk CTM, mikroskop binikuler ya, masker bedah ya dan lain-lain. Ini pot-potnya ya untuk mengambil dahak ya. Ya, jadi ini sudah diberikan contoh, tinggal nanti merapikan ya. SOP-nya banyak ya. SOP permintaan OAT, SOP pengelolaan ya, distribusi, pemusnahan dan seterusnya. Ini melaksanakannya ya. Jadi mulai dari mendiagnosa, mengobati, memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti. Ini contoh rekam medisnya ya. Rekam medisnya juga ada, terus register laboratnya ada, buku-buku yang harusnya ada ini ya. Buku teknis ini tolong dicari, kalau enggak punya ya fotokopi, saya sarankan ya, membuat SOP ya. SOP-nya ini diberikan contoh seperti ini, tolong itu dibuat untuk petugas TB. Kemudian koordinasi ya, ini seperti ini, pertemuan, pelaksanaan, pemantauan ya, monitoring ya, gimana caranya monitoring, ini diberikan format-formatnya ya. Kalau wawancara ini formatnya, jadi semuanya sudah ada, tinggal Bapak Ibu laksanakan. Ini laporan-laporannya ya, sudah disebutkan di sini. Forum TB 07, 08, 11 ya, petugasnya saya kira sudah hafal. Nah, ini harus dirapikan. Apakah ini tiap bulan sudah ada gitu. Jangan sampai nanti ada yang bilang banyak sekali ya forum-forumnya TB ya. Ini laporan-laporan yang harus disiapkan oleh Puskesmas. Di sini sudah disebutkan, tinggal nanti dicari dan dirapikan di Puskesmas ya. Ini juga ada sistem informasi tuberkulosis, apakah Puskesmasnya sudah punya dan sudah berjalan. Saya perlu mengingatkan, mudah-mudahan petugas TB-nya ikut ya, ikut mendengarkan ya, karena begitu banyak yang harus dikerjakan. Kalau tidak ada, ya tolong informasi ini segera diberitahukan pada petugas TB supaya mereka bisa menyiapkan dengan baik ya. Karena saya tidak tahu yang ada di Puskesmas itu yang ikuti ini siapa, semua atau enggak. Ya. Kemudian yang terakhir, penyakit yang tidak menular ya. Jadi ini yang terakhir dari PPN yaitu. Jadi Puskesmas diharapkan mengendalikan penyakit tidak menular. Apa aja penyakit tidak menular? Tolong diperhatikan, itu hipertensi, ya, diabetes, ya DM, ya, kanker payudara dan kanker rahim, ya. Kemudian ini pengguna layanan rujuk balik, ya, penyakit tidak menular, penyakit katastrofik, ya,
Ya, ini yang harus dikerjakan oleh Puskesmas. Jadi sekali lagi, penyakit tidak menular yang harus dikerjakan oleh Puskesmas, hipertensi, DM, kanker payudara, kanker rahim, ya, PRB, PTM, dan katastrofik. Ya, nah ini saya khawatir apakah ini sudah dirapikan ya. Dikerjakan sudah ya, merapikannya bukan belum. Jadi misalnya hipertensi ya, akhirnya harus tahu berapa jumlah hipertensi bulan Januari, Februari, nah gitu seperti itu. Jadi akhirnya tahu berapa pasien-pasiennya. Kemudian untuk hipertensi, program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta faktor risikonya direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan ditindaklanjuti. Jadi semuanya ya, semua penyakit tadi melaksanakannya itu dengan PDCA. Ya, ini beberapa contoh-contoh ya, indikator-indikator ya, atau yang telah dibuat oleh pemerintah ya. Kalau TB sekian, kalau eliminasi malaria sekian, obesitas ya itu nanti dibaca ya. Ini pokok pikiran yang diminta oleh akreditasi, ya. Meningkatkan faktor risiko, ya, penyakit tidak menular, ya, itu artinya Bapak Ibu harus ikut membantu 5 penyakit yang tadi itu, ya, jangan sampai angkanya meningkat, ya. Artinya itu ikut mengendalikan. Ini kan mengendalikan, artinya mengendalikan itu supaya tidak terjadi peningkatan yang terlalu tinggi. Jadi pengendalian penyakit tidak menular ini dilakukan melalui proses upaya promotif preventif. Itu yang utama, tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif. Perlu deteksi dini, ya, screening ya. Jadi penyakit itu jangan nunggu parah, tetapi perlu di screening. Makanya screening ya misalnya dengan IVA ya, dengan ya Sadarni ya, atau dengan yang lain-lain, terserah Bapak Ibu punya program apa di Puskesmas sehingga itu perlu dilakukan screening. Kemudian dalam pengendalian faktor ini antara lain pola makan ya, aktivitas, tidak merokok dan faktor lain itu yang lebih itu. Jadi supaya tidak hipertensi, pola makannya gimana? Supaya gulanya tidak naik, pola makannya bagaimana? Itu perlu diupayakan. Baik nanti dalam bentuk brosur-brosur atau yang lain, ya nanti supaya kemudian perlu dimonitor, perlu dievaluasi dan perlu ditindaklanjuti ya. Sama seperti yang lain tadi ya. Ini elemen yang diminta, ditetapkan indikator. Jadi sama ya, semuanya perlu membuat indikator kinerja ya. Itu yang dibuat pertama kali ya. Kemudian setelah itu perlu membuat program pengendalian penyakit tidak menular ya. Kemudian setelah itu kegiatan ini perlu dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan lintas program dan lintas sektor ya. Kemudian dilakukan pelaksanaannya ya. Kemudian dilakukan tata laksana penyakit secara terpadu ya, mulai dari diagnosis, pengobatan, pemantauan, evaluasi. Jadi nanti akhirnya masing-masing semua itu punya SOP-nya ya. SOP untuk mendiagnosis DM bagaimana, hipertensi gimana, penata laksanaannya bagaimana, semuanya harus dibuat ya dalam bentuk panduan SOP ya, itu harus dibuat semua. Berarti setelah itu juga perlu dilakukan pemantauan ya, evaluasi tindak lanjut ya, dan sampai pengendaliannya ya, dan dilakukan pencatatan dan pelaporan. Oke, secara umum ini mengerjakannya sama, cuma secara spesifik ada hal-hal yang perlu dibuat ya. Saya perlu mengingatkan untuk Puskesmas ya, kalau di Puskesmas itu dokternya 2, tolong 1 dokter taruh di UKP, 1 dokter taruh di UKM. Jangan dua-duanya ditaruh di UKP.
nanti kasihan UKM-nya. Sekarang UKM-nya banyak penyakit-penyakit ini, kalau tidak ada dokternya, nanti kasihan petugasnya. Ya, apalagi dokternya cuma 2, satunya ditaruh UKP, satunya ditaruh di KMP, tambah kurang tepat lagi, ya. Karena di UKM itu perlu dokter, ya. Jadi untuk yang dokternya 2, saya minta untuk yang versi 5 bab ini ada dokter di UKM. Kalau enggak, nanti UKM-nya tidak akan baik, ya. Dan kalau enggak baik, yang rugi puskesmas sendiri. Karena nilai itu kan nilai secara keseluruhan, ya. Tidak bisa hanya UKP-nya yang baik aja, enggak bisa. Ya semuanya, tiga-tiganya harus baik, ya. KMP, ya UKPP dan UKM semuanya harus. Ini contoh indikator, ya, seperti ini. Presentasi penderita hipertensi yang mendapat pelayanan berapa, misalnya 100%, ya. Presentasi penderita yang ini tinggal teruskan, kan ada 5 tadi, ya. Setelah ini indikator dibuat, di SK-kan, ya. Setelah di SK-kan dikerjakan, ya. Setelah dikerjakan dianalisa. Jadi cara mengerjakan sama, ya. Contoh SK-nya sudah ada, contoh indikatornya sudah ada, contoh menganalisanya sudah ada, jadi tidak terlalu sulit, tinggal mengerjakannya. Kalau yang di versi 9 bab, baca apa itu, EP-nya aja sudah sulit, ya. Tidak mengerti kalau di proses ini programnya, ya kami ini dibuat kerangka acuan, ya, programnya kerangka acuan, ya. Terserah Bapak Ibu nanti ini diberi contoh, ya, misalnya ini penyelenggaraan UKBM melalui Posbindu, ya. Deteksi dini kanker melalui Sadanis, ya, deteksi kanker rahim melalui IVA, ya. Ini contoh-contohnya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan nanti kira-kira mana yang cocok untuk puskesmas Bapak Ibu. Kalau panduan wawancara contohnya seperti ini. Jadi ini sudah ada semua. Nanti materi ini saya kirim supaya Bapak Ibu bisa membuatnya. Ya, ini koordinasinya, ya. Nah, jadi koordinasi itu perlu pembuktian, pelaksanaan, pemantauan, ya. Ada contoh-contohnya. Oke. Ini kegiatannya, ya, diberikan seperti ini, ya, contohnya, ya, pedoman, ya, pendaftaran, wawancara, pengukuran, pemeriksaan, identifikasi, ya. Nah, jadi ini perlu dibuat panduannya, ya. Ada buku-buku yang sudah ada, bukunya seperti ini. Buku panduan manajemen penyakit tidak menular. Bukunya sudah ada, ya. Tinggal Bapak Ibu cari. Kemudian dari buku ini nanti ada yang dibuat SK, ada yang dibuat SOP, ada yang dibuat panduan, ya. Ini kan baru dokumen eksternal, nanti perlu membuat dokumen internalnya. Ini tata laksana kasusnya, ya. Masing-masing penyakit, ya, 5 tadi, ya. Diagnosisnya, pengobatannya, pemantauannya, evaluasi, dan lanjutnya semuanya perlu dibuatkan, ya. Ini termasuk panduan adaptasi kebiasaan baru untuk COVID, ya. Ini pengendaliannya, ini diberikan contohnya seperti ini, bukti pemantauannya sudah ada seperti ini, jadi Bapak Ibu bisa baca, ya. Ini SOP, register, ya, registernya tolong dirapikan, ya. Ini ada surveillance SIM-TM, ya. Ini sudah jalan atau belum? Kalau sudah, tolong dirapikan isinya supaya dirapikan. Oke, sampai di sini, ya. Masih berapa? 5 menit, 3 menit. Ada pertanyaan, silakan.